Sebenarnya Allah itu tahu apa yang hambanya inginkan, tapi Allah lebih tahu apa yang hambanya butuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, aku Farah Rahmalia Azahra, biasa dipanggil Farah. NIM aku 23000340449. Aku dari Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Aku berasal dari Bandung, anak pertama dari 3 bersaudara. Dan di sini aku mau bagiin sedikit kisah perjalanan pendidikan aku, mulai dari SD sampai sekarang ini. Sambil aku siap-siap ya, karena nanti kan aku ada responsi, jadi aku sambil cerita sambil siap-siap. Jadi pertama-tama itu dimulai dari SD dulu. Itu aku SD di sekolah deket rumah, dan aku melanjutin SMP itu ke sekolah yang deket rumah juga. Tapi di situ tuh aku masuk ke sekolah yang sebenarnya bukan sekolah yang aku mau. Jadi sebelumnya itu aku pengen ke sekolah yang bisa dibilang itu sekolah favorit, karena banyak banget orang yang mau ke sana dan udah kelihatan banget gitu. Itu tuh banyak banget mencetak prestasi-prestasi. Tapi sayangnya Allah tuh gak ngizinin aku buat sekolah di situ. Sampai akhirnya aku sekolah di sekolah yang sebelumnya belum aku belum ada kepikiran buat sekolah di situ. Akhirnya karena mau gak mau aku harus tetap sekolah di tempat yang sebelumnya gak pernah aku pikirin itu. Aku berpikir bahwa awalnya aku gak akan betah sekolah di situ karena teman-teman aku kan pada di sekolah yang favorit itu tadi ya. Cuman ternyata setelah aku jalanin di sekolah yang aku underestimate sebelumnya, ternyata di situ aku mendapat banyak sekali teman, banyak pengalaman yang seru, juga guru-guru yang selalu support murid-muridnya. Singkat cerita, tak kerasa nih 3 tahun tuh udah berlalu gitu aja, dan pastinya kita harus udah mikirin mau lanjut kemana kan. Nah, karena aku itu masih ngerasa kayak down gitu karena dulu pernah ditolak di SMP yang negeri favorit itu, aku mikir kayak udahlah masuk pesantren aja gitu. Karena aku yakin kalau masuk pesantren kayaknya masuknya gampang gitu kan. Akhirnya aku daftar deh di pesantren di lumayan deket rumah juga sih, itu nggak terlalu jauh, cuman sekitar 1 jam dari rumah. Karena kasihkan cerita aku sampai lupa, aku belum pakai ini, belum pakai skincare, belum pakai sunscreen, udah pakai ini aja. Tunggu sebentar ya. Udah pakai. Jadi kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Sampai, oh ya sorry ya, aku lihat dari kesini soalnya aku sambil lihat contekan ini. Oke, lanjut ke SMA ya tadi. Oh ya, tadi kan aku bilang aku tuh melanjutin ke pesantren. Nah, aku itu pesantren di Jaisul Quran Boarding School, di mana sekolah aku itu ternyata belum punya akreditasi sendiri, sehingga harus ikut akreditasi harus nginduk gitu loh ke sekolah yang lain. Dan ternyata yang sekolah yang diindukin itu akreditasinya masih B. Oh ya, disclaimer dulu ya. Jadi emang dari dulu itu aku udah punya cita-cita pengen masuk ke kedokteran lewat jalur SNBP atau lewat jalur rapot gitu. Nah, setelah aku tahu sekolah aku itu nginduk ke sekolah yang akreditasi B, aku kaget dong karena otomatis sekolah yang akreditasi B itu kuota buat eligible-nya cuman sedikit kan, dan pasti dibagi dua sama sekolah yang diindukin itu. Nah, karena aku tahu sekolah aku pas eligible-nya pasti sedikit kuotanya, di situ aku mulai ngatur strategi buat dapetin tiket eligible itu. Oh ya, aku mau sedikit cerita. Kalau dulu itu aku waktu kelas 1 sampai kelas 2 semester awal, itu aku orangnya males-malesan banget. Karena apa? Karena ya yang pertama itu aku pesantren itu belum kayak terlalu ikhlas gitu loh ngejalaninnya. Enggak, aku kayak sering sakit-sakitan, sampai pernah sesekali itu aku bikin alasan sakit karena pengen pulang aja gitu. Jangan dicontoh ya. Hal yang kayak gini itu terus terjadi berulang-ulang karena ya itu tadi aku belum terlalu ikhlas buat ngejalaninnya, sampai dimana suatu hari aku mulai ingat sama mimpi aku yang dulu pernah aku semogakan. Ya, aku ingin jadi dokter. Mimpi ini yang mulai ngerubah pola pikir aku, pola hidup aku, yang asal males-malesan buat belajar, males-malesan buat ibadah, males-malesan buat setor hafalan. Karena kan dulu itu aku pesantren di sekolah yang difokusin buat hafalan gitu kan.
itu jadi berubah drastis. Aku jadi semangat lagi buat ngejar itu semua. Karena aku percaya doa tanpa usaha itu kosong dan usaha tanpa doa itu sombong. Oke, ini aku udah selesai pakai cushion. Sorry ya nggak ketik soalnya tadi biar cepet. Terus lanjut lagi ya ceritanya. Terus long story short, akhirnya sampailah di mana fase pengumuman eligible itu. Dan ternyata alhamdulillah aku masuk eligible urutan kedua. Aku di situ bener-bener kayak seneng banget, cuman kayak belum tenang ya, karena seperti yang aku bilang tadi, sekolah aku itu kan akreditasinya B ya, jadi otomatis agak susah ya buat ngelawan sekolah-sekolah di luar sana yang pastinya udah punya jejak kakak tingkatnya dan akreditasinya udah pada bagus. Akhirnya tibalah waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman SNBP. Aku masih inget banget dulu aku ngebukanya itu di masjid pondok aku, ba'da asar ditemenin sama teman-teman aku yang lain, dan ditemenin juga sama ibu sama ayah di VC gitu. Awalnya aku ragu ya buat buka, cuman dipikir-pikir lagi, toh kalau didiemin juga hasilnya gak akan berubah gitu. Akhirnya aku beraniin diri buat buka, dan ya, ketakutan yang selama ini aku takut-takutin itu bener-bener terjadi. Tanda merah di pengumuman itu bener-bener muncul, kayak aku ngerasa kayak hancur banget itu. Tapi aku bersyukur banget, alhamdulillah aku selalu ditemani sama ada teman-teman yang selalu support aku, ada orang tua yang selalu support aku, juga keluarga. Karena ngelihat semua support dari orang-orang terdekat aku mulai bangkit lagi. Aku mulai ikut daftar di SNBT yang diselenggarain sama Paksi Indonesia, dan tentunya pendidikan kedokteran menjadi fakultas yang aku simpan di urutan pertama. Nah, karena jeda dari SNBT ke pengumuman itu cukup lama dan aku merasa nggak tenang, akhirnya aku mulai masukin berkas ke universitas swasta di Indonesia, yang tentunya aku tetap masukin fakultas kedokteran. Singkat cerita, tibalah waktu dimana aku dapat undangan untuk wawancara di Universitas Ahmad Dahlan yang sekarang menjadi tempat dimana aku menuntut ilmu. Loh, jadi PTN-nya gimana? Ya, seperti yang bisa kamu tebak, aku ente lagi. Aku ditolak PTN lagi, guys. Tapi dari semua kegagalan yang aku alamin, mulai dari tadi aku ditolak SMP, yang SMP favorit itu loh, terus ketolak PTN negeri, aku jadi belajar untuk menerima segala sesuatu yang gak sesuai sama ekspektasi aku. Aku jadi yakin bahwa sebenarnya Allah itu tahu apa yang hambanya inginkan, tapi Allah lebih tahu apa yang hambanya butuhkan. Oh ya, karena keasikan cerita aku jadi lupa, aku belum lanjutin siap-siap aku beresin dulu ya, nanti aku balik lagi. Transisi aja deh ya. Nah, udah siap. Jadi itu ceritanya guys. Gimana? Maaf ya kalau misalkan ceritanya tuh kayak ngalor ngidul gitu, atau misalkan gak kurang ngerti sama penyampaiannya, terus banyak AO gitu. Soalnya aku jarang banget ngomong di depan kamera gini, jadi belum terbiasa. Gimana? Semoga bisa menginspirasi ya buat kalian untuk mulai langkah dan terus bangkit dari kegagalan, terus buat lanjutin perjalanan, karena perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah dan kesuksesan itu dimulai dari ribuan kegagalan. Mungkin itu aja dari aku. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.